Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Lasmi Putri M, Stambuk M1B11874, kelas Ilmu Lingkungan C, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Salawat dan salam marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa dapat berkumpul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan lingkungan hidup, di mana yang pertama itu pengertian pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Kedua itu bagian dari pengelolaan lingkungan hidup atau yang politik hijau atau green politik, pelestarian lingkungan dan pemanasan global warming saat ini tengah menjadi keprihatinan bersama, bukan saja di tanah air Indonesia tetapi juga di mancanegara. Kedua itu B, ekonomi hijau atau green economy. Di sini tuh UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekonomi secara signifikasi. C, kota hijau atau green city. Yang pertama itu pengertian kota hijau. Kota hijau adalah salah satu pendekatan pembangunan kota yang disarankan atas prinsip-prinsip ekologis. Di sini ada kota hijau dengan prinsip-prinsip, yakni ada 4. Yang pertama itu mengintegrasikan komponen alam dan buatan. Kedua, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota. Ketiga itu minimalisasi dan pendaur ulang limbah. Keempat itu mengurangi ketergantungan terhadap daerah interlandannya. Kedua itu komponen atau dimensi kota hijau. Di sini terdapat 8 komponen pembentukan kota hijau, yakni yang pertama tanah guna tanah, kedua transportasi, ketiga bangunan, keempat ruang terbuka, kelima jaringan prarasna dan limbah, keenam itu sistem energi, ketujuh itu hidrologi, kedelapan udara sinar matahari. Ketiga, indikator kota hijau. Indikator didefinisikan sebagai representasi dari suatu realitas. D-nya itu bangunan hijau atau green building. Green building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga dalam operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi menjaga mutu dari kualitas udara dalam melindungi menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruang dan memperhatikan kesejahteraan penghuninya. Di sini ada beberapa aspek utama dalam green building, yaitu di sini ada 4. Yang pertama itu material, kedua energi, ketiga air, keempat kesehatan. Selanjutnya di sini juga selanjutnya ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah bangunan agar dapat disebut sebagai bangunan hijau, yaitu di sini ada 6. Yang pertama itu konservasi energi, kedua penyesuaian dengan iklim, ketiga itu meminimalkan pemakaian sumber daya, keempat itu memperhatikan pemakaian, kelima memperhatikan lahan atau site, keenam itu holistik. Di sini ada peranan bangunan hijau. Di sini ada 8. Yang pertama itu efisiensi energi, kedua efisiensi air, ketiga efisiensi bahan material, keempat itu peningkatan mutu lingkungan, kelima operasi dan optimasi
pemeliharaan, keenam itu pengurangan sampah, ketujuh optimasi biaya dan manfaat, ke-8 itu peraturan dan operasi. Yang itu industri hijau atau green industry. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Pada konsep industri hijau, sistem industri dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terisolasi dari sistem dan lingkungan di sekelilingnya, melainkan merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya itu 4 elemen utama yang digunakan sebagai strategi untuk mengimplementasikan konsep industri hijau, yaitu pertama, optimalisasi bangunan sumber daya yang ada. Kedua, siklus material tertutup untuk meminimalisasi limbah. Ketiga itu proses dematerialisasi. Keempat, menghapus ketergantungan pada sumber energi yang tak terburuk. F itu teknologi hijau atau green teknologi. Green teknologi adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Green teknologi masih dikembangkan hingga kini, mengingat kesatuan-kesatuan yang diakibatkan oleh teknologi. G itu organisasi hijau atau green organization. Berikut adalah faktor organisasi lingkungan yang terkenal yang diklarifikasi berdasarkan tipenya, yaitu ada 4. Yang pertama global, kedua itu regional, ketiga organisasi pemerintah Indonesia, keempat organisasi non pemerintah Indonesia. Selanjutnya itu H, perilaku hijau atau green behavior. Yang pertama itu pengertian green behavior. Behavior adalah merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam pembentukan kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Kedua itu prinsip green behavior. Sini 3 prinsip kunci dalam membangun green behavior, yaitu pertama dengan menghormati bumi, kedua menghargai kehidupan, ketiga serta penggunaan produk konsumsi dan perilaku daur ulang. Sini masalah-masalah lingkungan hidup. Yang pertama itu kerusakan hutan dan lahan, kedua kerusakan pesisir laut, ketiga pencemaran air, tanah dan udara, keempat permasalahan lingkungan perkotaan, kelima kemasyarakatan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan, di mana pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Itulah yang saya bisa sampaikan dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dari saya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.